Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau ahlil bait, kemudian para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, dan umatnya yang senantiasa mengikuti mereka dengan ihsan hingga akhir zaman. Malam ini kita di akhir bulan Sya'ban duduk di sini untuk bermajlis ilmu. Semoga duduknya kita setelah ibadah salat maghrib berjamaah menggugurkan dosa-dosa kita semuanya, mengangkat derajat kita, dan menjadi sebab berkah untuk kita dan keluarga anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beberapa hari ke depan insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ada kemungkinan besar tahun ini 99% gitu ya, puasanya berbeda ya, karena Muhammadiyah sudah jauh hari mengumumkan bahwa malam ke-11 atau minggu malam Senin, Ahad malam Senin, mereka sudah memulai tarawih. Padahal malam itu menurut hisab Muhammadiyah sendiri, ketinggian hilal baru 1 derajat. Kalau 1 derajat itu ya belum akan dikabulkan oleh Menteri Agama. Kenapa? Tahun lalu saja ketinggian hilal 2 derajat beda, apalagi cuma 1 derajat. Sementara kesepakatan negara ASEAN yang berdekatan dengan Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, termasuk juga Thailand, itu memutuskan bahwa puasa itu ditetapkan kalau ketinggian hilalnya 4 derajat. Ya, ini kalau cuma 1 derajat ya enggak. Makanya ini pasti kemungkinan besar itu berbeda. Gitu ya. Tanggal negara pemerintah itu tanggal 11, malam 12. Muhammadiyah itu tanggal 10, malam ke-11. Nanti Idul Fitrinya hari ke-11. Tapi kalau ngelihat muka-muka bapak-bapak ini kayaknya dapat dipastikan 99,999% mau pilih puasa yang tanggal 11 malam 12 ini. Kan itu ya, kayaknya sih gitu. Atau ada yang mau puasa hari Senin. Biasanya kalau puasa jika bisa ditunda. Kalau lebaran duluan. Lebarannya ikut duluan biasanya. Kalau puasanya ikut pemerintah. Baik, kita tunggu saja karena ini domainnya pemerintah. Mengumumkan puasa, mengumumkan hari raya itu adalah kewajiban penguasa, kewajiban pemimpin. Ya, jadi bukan urusan sebenarnya sih ya, bukan urusan kelompok tertentu, organisasi tertentu, sebenarnya bukan. Yang punya kewajiban itu adalah pemimpin. Maka sudah kita serahkan saja kepada pemimpin. Harusnya sih sebegitu, harusnya. Karena kita ini terlalu demokratis. Jadi yang harusnya jadi domainnya pemimpin pun
diambil alih. Nah itu jadinya repot ya, repot. Kalau saya jadi menteri agama saya buat peraturan. Kalau oke silakan semua boleh saja melihat ru'ya, menghitung hisab, boleh silakan semua. Tapi semua ormas tidak ada yang boleh mengumumkan. Ya, harus yang mengumumkan satu pintu. Siapa? Pemerintah. Kenapa? Demi persatuan dan kesatuan. Begitu harusnya. Ya itu ya. Coblos nomor 4 presiden. Baik, kita lanjut. Gimana? Di sini 02 menang ya Pak ya? 02 menang ya? Menang. Ya memang sudah. Emang nasibnya mau menang ya menang ya. Gitu ya. Yang kalah nggak usah sedih gitu. Yang saya coblos kalah juga nggak apa-apa, biasa aja sudah. Kan gitu ya. Nggak masalah gitu. Kalau menang ya semoga-moga benar, bagus. Doakan saja sudah. Bukan lagi melaknat, bukan lagi mengutuk, bukan apa. Nah, sekarang kita ngaji kitab. Nggak usah ngomongin pilpres, biar kerjanya KPU sama Bawaslu saja. Sama tim sukses, sama saksi yang pusing. Kalau kita mah sama aja Pak, harga beras juga sekarang naik terus gitu ya. Itu aja sudah ngurusi sekarang kira-kira Ramadan bisa kebeli beras enggak ini? Kan itu ya. Nah, sekarang kita masuk ya ayyuhalladzina amanu yang kedua. Kemarin sudah kedua kan, tapi belum selesai. Ya ayyuhalladzina amanu yang kedua. Apa itu? Tentang ni'amullahi fi tibil halal wa syukrihi ala dhalik atau wa syukruhu ala dhalik. Ini berbicara tentang nikmat dari Allah dalam mencari nafkah yang thayyib dan halal, fi thayyibi wal halal, dan bersyukur atas nikmatnya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Surat Al-Baqarah 172. Wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah oleh kalian min thayyibat dari yang baik-baik, dari yang bagus-bagus, yang thayyibat. Ya, disebut thayyibat itu artinya cara mendapatkannya baik dan setelah didapatkan pun sesuatu yang baik, itu thayyib. Kata Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab, thayyib itu adalah thayyibul kasbi. Thayyib cara mendapatkannya. Ya, tapi kemudian ulama yang lain juga katakan thayyib itu maknanya adalah lawan khabis, lawannya yang jelek, yang buruk. Jadi sudah mendapatkannya harus baik, setelah dapat pun rezekinya digunakan untuk membeli makanan yang baik. Itu namanya thayyibul kasbi wa thayyibut ta'am. Ya. Jadi makanannya harus baik, cara dapatkannya harus baik. Ma razaqnakum, apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian, washkurulillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika benar-benar kalian menyembah Allah. Jadi kata ibadah, menyembah itu ternyata dikaitkan erat dalam Al-Quran dengan urusan makanan. Makan yang baik-baik. Kenapa kok kaitannya dengan makanan yang baik-baik? Iya, karena karena semakin baik makanan yang kita makan, maka ibadahnya pasti semakin bagus. Semakin buruk makanan yang dimakan, pasti ibadahnya makin rusak. Coba Anda lihat, cek, perhatikan. Orang itu kalau makanannya halal, baik, ibadahnya kepada Allah bagus. Karena memang ada kaitan antara makanan dengan ibadah. Ada kaitan. Kalau makanannya buruk, maka dia pasti ibadahnya pun buruk. Gitu ya. Itu firman Allah tuh dalam Al-Quran. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Nah, sekarang kita masuk poinnya. Apa sih yang diharamkan dalam syariat kita? Karena ketika sudah berbicara yang thayyib,
Itu pasti bicara tentang yang haram. Ternyata Allah menjelaskan apa yang haram itu di ayat berikutnya, Al-Baqarah 173. Kan ini kan Al-Baqarah 172. Al-Baqarah 173 setelah Allah perintahkan kita untuk mencari yang baik-baik dari sebagian, makan yang baik-baik dari sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita dan bersyukur akan nikmat itu. Poin berikutnya ayat setelahnya 173 Allah terangkan mana saja makanan yang haram supaya kita bisa menghindarinya. Allah berfirman Al-Baqarah 173, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah faman idurra ghaira baghin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Bahwasanya yang Allah haramkan bagi kalian yang pertama al-maitah. Haram itu artinya tidak boleh. Pertama adalah maitah. Apa itu maitah? Bangkai. Apa definisi bangkai? Definisi bangkai adalah semua binatang atau hewan yang mati yang diharamkan untuk dimakan karena mati dengan sendirinya, kecuali belalang dan tikus. Oh ikan, kalau dia ngomong tikus, kecuali belalang dan ikan. Karena belalang kalau mati sendirinya pun masih boleh dimakan. Ikan kalau mati pun masih boleh dimakan. Jadi semua binatang yang haram untuk dikonsumsi karena mati dengan sendirinya. Dan atau yang disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Maka itu artinya definisi bangkai. Jadi bangkai itu mati dengan sendirinya atau disembelih tanpa cara yang syar'i. Ini yang kemarin ya kita bahas ya. Ya, yang kemarin ini. Maka berarti yang mati dengan sendirinya awas tidak boleh. Atau yang disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Cara tidak syar'i itu apa? Satu, dia tidak dipotong dengan benda yang tajam. Ya, berarti kalau sembelihan mau disebut syar'i harus disembelih dengan benda tajam. Yang kedua, dia tidak dialirkan darahnya. Berarti penyembelihan itu dikatakan syar'i kalau darahnya ngalir. Nah, nggak bisa orang motong sapi darahnya nggak dialirkan, nggak bisa, harus ngalir. Syarat yang ketiga sembelihan itu dikatakan syar'i adalah kalau terputus 3 urat darinya, urat nafas, urat makan yang ada di sini nih, ya minimal 2 urat, urat nafas sama urat makannya. Tapi sempurnanya tuh kalau sudah 3 uratnya. Berarti nggak bisa orang kalau nggak putus ininya, ya biarpun darahnya ngalir. Misalkan anjing darahnya ngalir itu, iya tapi kena anteman terus, diantemi darahnya ngalir, tapi nggak terputus apa uratnya, maka itu nggak syar'i. Terus kalau dipotong berarti anjingnya di syar'i, oh nggak juga gitu, ya nggak boleh makan anjing, nggak. Salah Pak, salah saya ngambil sampelnya tuh salah tadi. Harusnya misalkan anjing gitu, ya. Gitu, ayam atau kambing gitu. Malah takutnya yang ngantuk-ngantuk berarti kalau motong anjing harus sampai di ini malah kan gitu pahamnya. Ya, miskomunikasi. Nah, yang keempat baru apa yang keempat? Yang memotongnya seorang muslim. Muslim atau ahli kitab. Boleh nggak ahli kitab motong? Ya boleh saja. Kalau disembelih secara syar'i tadi itu. Tapi ya sudah, kita tutup sajalah yang ahli kitab, muslim saja. Kenapa? Karena kan di negeri kita banyak muslim. Gitu ya. Ada nggak syarat lagi berikutnya? Apa tadi? 1 orang Islam. 2 apa tadi? Pendanya tajam, pisaunya tajam. 3 darahnya ngalir. 4
putus urat semua di lehernya. Ada lagi nggak? Apa? Baca bismillah. Ya, kemarin udah bahas kita. Bismillah itu syarat sah nyembelih atau syarat sempurnanya sembelihan? Yo, katanya lah kok mungkin. Bismillah itu ngucapkan bismillah waktu motong ayam itu syarat sah. Artinya syarat sah itu adalah kalau enggak baca bismillah sembelihannya enggak sah, enggak boleh dimakan. Atau bismillah itu syarat sempurna. Artinya kalau enggak baca bismillah pun sudah sah, tapi kurang sempurna saja. Yang mana yang benar? Syarat sah. Syarat sah. Jadi kalau Bapak makan makan ayam yang dipotong nggak baca bismillah, sah apa enggak? Yang motong Pak Dalmama nih, pakai peci putih lagi. Ayo, sarungan, pisau udah tajam. Terus beliau nggak baca bismillah, potong-potong, gitu ya. Dimakan nggak sama Bapak? Wah, kalau nggak kelihatan, sekarang kelihatan. Sekarang ketahuan. Nah, itulah yang jadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Karena ayatnya yang berbeda-beda. Ayatnya berbunyi wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi innahu lafisq. Jangan kau makan apa-apa yang tidak disebut nama Allah padanya. Ya, itu surat Al-Maidah. Tapi ternyata difahami oleh Imam Syafi'i berbeda dengan pemahaman Imam Hambali. Kata Imam Syafi'i yang dimaksud ayat itu bukan orang motong nyembelih nggak menyebut nama Allah, bukan. Itu ayat turun tentang para penyembah-penyembah berhala yang menyembelih sembelihan untuk sembelihan berhalanya. Ayat itulah yang dimaksud. Jangan kamu memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Maksudnya asbabun nuzulnya itu binatang memang disembelih untuk Tuhan berhala, bukan kaitannya baca bismillah. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Hambali enggak, itu kaitannya dengan bacaan enggak bismillah. Coba ayatnya satu tapi kesimpulannya beda. Maka Imam Syafi'i punya dalil kedua yang mengatakan bahwa boleh saja orang makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah, karena menyebut bismillah itu bukan syarat sah tapi syarat sempurnanya sembelihan. Hadis Siti Aisyah, di mana Siti Aisyah makan daging yang dibeli dari pasar tapi nggak ketahuan itu cara motongnya seperti apa, dan kita juga nggak nanya-nanya kalau beli itu kan cara motongnya gimana. Maka kata Nabi kata Nabi samillah wa kuli, bacalah bismillah langsung makan. Karena makanya kata Imam Syafi'i dan menurut mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim sebelum menyembelih itu adalah syarat sempurnanya sembelihan. Jadi kalau ada orang lupa motong ayam nggak baca bismillah ataupun menyengaja nggak baca bismillah, asal dia muslim maka hukum sembelihannya masih sah kalau dia muslim. Tapi menurut Hambali tidak sah. Menurut mazhab Hambali apa? Enggak sah. Jadi kalau Bapak berpendapat tadi apa? Enggak sah itu, berarti Bapak ikut mazhabnya Hambali gitu. Loh, emang Ustadz mau makan ayam yang enggak disembelih, orang yang disembelih enggak pakai bismillah? Yo enggak makan saya. Loh, kenapa? Ya kan saya tadi bicara hukum, bukan bicara sikap saya. Kan beda kan? Hukum ya hukum, harus jujur disampaikan. Kalau sikap ya sikap saya. Bapak enggak harus ngikut sikap saya. Saya kalau tahu ada orang nggak baca bismillah, ya saya nggak makan. Loh Ustadz kok nggak makan? Haram? Enggak. Kalau menurut mazhab Syafi'i enggak. Tapi kenapa nggak makan? Ya saya nggak serak aja, selesai sudah. Itu namanya sikap.
sikap. Tapi hukumnya nggak boleh hilang, hukum tetap hukum. Karena bicara tentang sah dan tidak sah. Gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi hukumnya tetap dijelaskan, sikap hukumnya itu berbeda-beda. Ya. Nah, kadang murid itu kan ada yang melihat sikap, ada yang melihat hukum. Ada yang melihat sikap, ada yang melihat hukum. Kadang-kadang seperti itu. Ya, karena dilihat, oh di kitab-kitab begini, kok guru saya begitu? Berarti gurunya itu namanya sikap hukum. Bisa jadi dia punya alasan tertentu kenapa melakukan itu. Sementara dalam kitab disebutkan yang lain, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu tadi bangkai al-maitah, kecuali bangkai apa tadi? Belalang dan ikan. Ya, belalang dan ikan. Nah, ini maitah ya. Wadam dan darah. Udah, darah itu haram. Nggak boleh. Mana dalilnya? Nah, ini ayatnya Al-Baqarah 173 itu. Nggak boleh. Maka darah itu nggak boleh dikonsumsi. Senikmat apapun darah itu. Ya. Apa rasanya Pak? Darah Pak? Enak nggak? Enggak. Katanya orang sini suka makan darah. Dide ya orangnya. Nggak boleh. Haram. Dulu zaman mbah-mbah saya dulu itu ada kalau motong apa sapi, kambing itu ada yang nadahi pakai basekom itu. Ya. Mbah Fulan lah pokoknya itu. Saya tuh ngelihat soalnya si mbah itu. Tapi udah meninggal, udah lama meninggal. Untuk apa mbah? Wah enak itu, dede itu. Mana gitu ya. Nah, orang itu. Karena tadi. Kalau dia paham agama dia tidak akan kata. Karena darah ini kan kotor Pak. Sumber penyakit itu semuanya ada di darah. Bakteri itu ya adanya ada di darah. Makanya Islam ketika mengharamkan darah itu bukan tanpa alasan. Karena memang darah itu banyak sekali sumber penyakit. Maka tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh ya. Gitu. Kecuali ada yang diizinkan, ditolerir oleh Rasulullah, yaitu disebutkan di sini adam alladzi yabqa fil uruq wal lahm min dam, yaitu darah yang kadangkala nempel di daging, kadangkala nempel di daging atau di tulang, kadang saja, kadangkala. Misalkan kan kita motong ayam. Setelah ayam kita masak itu ternyata darahnya itu nggak semuanya tuh bersih, masih ada saja darah-darah yang nempel di daging tadi atau sapi lah, itu nggak semua darahnya itu bisa bersih sih. Kadang ada saja nempel yang ketika dimasak bisa saja darah itu membeku nyampur di daging, tapi kan persentasenya sangat kecil. Itu ada hadisnya. Hadisnya adalah riwayat Ibunda Aisyah. Aisyah berkata, "Kunna natbakhul birmah ala ahdi Rasulillah, ta'luha safratu minad dam, fa na'kulu wa la nunkiruhu." Kata Siti Aisyah dalam tafsir Qurtubi. Kami dulu itu pernah memasak pakai dandang Burma. Dandang Burma itu dandang yang terbuat dari batu tapi yang gede. Gede. Jadi dulu tuh dandang-dandang itu dari batu gitu ya, dipanaskan gede gitu ya. Nah terus mereka tuh masak daging. Ternyata enggak semua daging itu bersih dari darah. Darah-darahnya itu ketika sudah dipanaskan di kuali tadi itu dia naik ke atas gumpal. Tapi jumlahnya sedikit. Fanaqulu, maka kami pun makan dari yang sisa-sisa nempel-nempel di daging-daging tadi itu. Wala nunkiru, dan itu enggak masalah. Jadi itu dimaafkan. Bahkan kadang kalau kita makan ayam itu Pak, pas ngeletuk apa itu tulangnya itu, pak gitu ya. Nah itu kan enak tuh. Kadang masih keluar apanya? Darahnya. Nah itu apa terus itu haram? Enggak. Itu termasuk yang ma'fuun dalam syariat, dimaafkan dalam syariat. Dalilnya ya ini. Makanya riwayat ini juga dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maramnya. Bahwa boleh darah-darah itu yang nempel di daging-daging, enggak harus bersih, bersih betul tuh enggak, gitu ya. Tapi apa namanya yang seperti ini dimaafkan. Itu poin tentang darah ya Pak ya, tentang darah. Makanya karena haram enggak boleh dijual belikan darah itu, karena menjual belikan sesuatu yang haram itu hukumnya
haram juga, nggak boleh. Tapi kita kalau mau darah bayar yo, ya kan? Berapa harganya darah sekarang? Lumayan kan, sekian ratus ribu. Itu yang dibeli bukan darahnya, tapi jasanya. Yang dibeli apa? Darahnya, bukan darahnya, jasanya. Sama seperti menjual air, itu kita nggak boleh jual air, dilarang dalam agama kita, nggak boleh. Maka Rasulullah itu melarang menjual kelebihan air. Lah terus saya jualan air Ustaz, gimana ini? Nah, ini yang perlu kita belajar agama. Yang dijual, dihargai itu bukan airnya, karena air itu Allah yang kasih. Air itu Allah yang memberi. Terus yang dijual apa? Jasanya. Karena Rasul melarang kita jual beli air. Tapi sekarang kita butuh air. Ini air dijual nggak ini? Nah, bukan dijual, jasanya. Karena dimasukkan ke gelas, pakai dikemas, distribusi diantar, butuh biaya. Biayanya per kerdus 20.000. Ya gitu. Jadi mau beli air, oh nggak jual air di sini. Akan repot emang kalau ngikutin agama ya Pak ya. Makanya saya waktu membahas hadis Bukhari Muslim itu ada bab larangan Rasulullah menjual belikan air. Nggak boleh jual beli air. Bingung juga ini sekarang, karena pinginnya itu air itu, karena air itu Allah yang kasih, bukan kita turun ke bumi sampai di tanah, kita tuh cuma kerja gali saja. Air itu Allah terus jalurkan, makanya nggak boleh dijual. Terus tapi ini kan prosesnya butuh biaya, nah maka harganya itu harga jasa, bukan harga airnya. Ya sama aja, yang penting dapat duit kan gitu kan. Gitu. Memang betul sama saja, tapi yang membedakan adalah niatannya tadi. Hanya kalau bapak-bapak yang punya profesi jualan air, orang tua saya juga jualan air Pak, jangan salah gitu. Tapi bukan jual air, udah dikasih tahu sekarang masalahnya. Jual apa? Jasa isi ulang. Jasa isi ulang. Selesai. Berapa Pak airnya? Oh isi ulang ini jasanya 4.000, 5.000 satu galon, selesai, sama-sama dapat duit kali, yang penting kan cuma bahasanya saja yang diinikan, gitu ya, bahasanya yang dibedakan saja. Nah kita balik lagi, karena air ini miliknya Allah, jangan menghaki, itu masalahnya. Air udara ini miliknya Allah, jangan menghaki. Kita ini pokok sekarang ini apapun kalau bisa dijual, dijual. Udara ini berapa angin Pak? Wah katanya. Berapa air Pak? Nah, jasanya. Masukkan ke tangki, jasanya sekian. Jadi udara ini ngisi ban, zatanya sekian. Bahasa akadnya yang dirubah. Ya, itu bagi yang ngerti. Nggak ngerti, aman kabeh. Kalau nggak ngerti agama tuh aman pokoknya. Gitu ya. Makanya pengen jadi orang bodoh atau pengen jadi orang paham? Orang bodoh ya ada siksanya. Orang paham ya banyak bebannya. Banyak bebannya Pak. Saya misalkan ngerti, terus ngelihat begitu, ngelihat apa-apa, ini sebenarnya salah ini, yang benar tuh harusnya begini. Tapi jadi beban, disampaikan salah, nggak disampaikan salah juga. Yang nggak ngerti aman-aman aja, wes pokoknya api. Contoh, kita makmum di belakang imam, bacaan imamnya tuh ngawur misalkan. Bagi yang ngerti malah gelisah sholat di belakang itu. Ya Allah sahora iki. Coba satu masjid sekarang imamnya nggak kelihatan lagi Pak. Salah satu masjid, dan itu bukan miftahul iman, bukan. Jadi setelah sholat ada anak kecil SD kelas 5. Tapi dia sekolahnya di Kutab Al-Fatih. Kutab Al-Fatih kan agak bagus itu. Apa namanya tuh? Pendidikan Al-Qur'annya. Saya ikut sholat juga waktu itu di belakang imamnya. Tapi bacaannya emang waduh kacau betul bacaannya. Ya, yang dibaca surat Al-Fajr lagi gitu. Bacaannya itu udah suratnya panjang, bacaannya ngaco, ya Allah. Itu bagi yang ngerti, saya itu mikir, ya Allah ini sholatnya gimana nih, bacaannya ampun ini. Ya panjang pendeknya hancur, itu kan otomatis nanti merubah makna dan sebagainya. Selesai sholat, ada anak kecilnya tadi segitu tuh, kelas 4-5 SD, datang, Ustadz,
Saya mau nanya sih, gitu. Sok kenal juga, padahal saya nggak ngerti ini anak ini siapa. Tapi terus saya tanya, ini anak ini sekolah di mana? Al-Fatih katanya ya. Kalau Pak Imam kayak tadi itu sholatnya saya sah apa yang enggak ya? Kenapa? Itu kan bacaannya salah-salah Pak Imam itu katanya. Saya tuh mikir anak SD saja itu tahu kalau bacaan imamnya tadi itu kacau balau itu ya gitu ya. Nah imamnya nggak sadar, ternyata betul. Kemudian hari saya sholat di masjid itu nggak ada lagi imamnya. Kenapa? Ngambek Ustadz, kemarin ada yang negur. Jadi di tempat kita tuh kalau ditegur malah ngambek, nggak ditegur. Kita salah di belakangnya, gitu kan? Ditegur malah ngambek, serba salah kita itu. Ya, nah makanya kadang nggak jadi orang nggak ngerti, wis lancar-lancar aja jadi orang nggak ngerti. Pokoknya sholat di belakang imam salam yo salam, wassalamualaikum wassalamualaikum, selesai. Pulang itu nggak pernah ada tanya sah apa enggak tadi sholatnya kita kan gitu ya. Serba susah. Jadi intinya darah tadi begitu ya. Kenapa kok darah itu kalau dikonsumsi nggak bagus? Disebutkan di sini. Kama wujida anna dam huwal wasatul ladzi yantaqilu bihi ashaddal amrad fatkan misla maradil idaz wa maradis safra. Ya kata beliau bahwa darah itu adalah wasatul ladzi yantaqilu bihi ashaddal amrad. Satu perantara yang dapat mengakses penyakit-penyakit mengerikan. Jadi darah itu membawa penyakit-penyakit mengerikan ke badan kita. Makanya nggak boleh dikonsumsi. Salah satunya adalah maradus safra, sakit kuning. Penyakit kuning itu salah satunya bisa diakibatkan karena transfusi darah. Makanya darah kita itu harus steril betul tuh kalau mau ditransfusi. Aturannya ketat di rumah sakit itu, klasifikasi darahnya juga ketat. Nah itulah yang membutuhkan biaya mahal, tingginya tuh di situ. Nggak bisa sembarangan darah. Karena ternyata tidak semua yang donor darah itu darahnya bisa dipakai. Ternyata begitu. Ya. Yang ketiga yang diharamkan wa ma dzubiha 'alan nusubi. Dan apa saja yang disembelih karena sesembahan, karena berhala. Semua yang disembelih untuk berhala atau bahasa kita itu sesajenan, maka hukumnya haram, nggak boleh. Bapak-bapak ngelihat ingkung di bawah pohon, ya pohon apa misalkan duren, pohon apa waru, pohon apa, orang dulu kan pohon waru ya namanya ya. Kan kita ini kan sama, guru-gurunya seperguruan dulu. Mbah-mbahnya dulu gitu. Asal kalau mau ngasih sajen di bawah pohon waru, kalau nggak pohon waru, pohon bendo. Tahu bendo nggak Bapak? Tahu bendo. Itu so, jarang banget sekarang pohon bendo itu ya. Itu kalau kita lagi nyari apa? Bukan burung itu, peletnya burung itu apa namanya? Pulut. Ya, mau nyari pulut tahu-tahu ngisori, wih sajen iki, wah lumayan nih. Lumayan katanya, engkongnya lumayan. Itu engkongnya haram. Kenapa haram? Karena zubiha 'alan nusub. Memang sengaja dipotong untuk diniatkan memberi makan siapa? Nusub, sesembahannya, yang dipujanya. Nggak boleh dimakan. Kan gitu ya, nggak boleh. Itu. Makanya bakaruhun itu nggak boleh itu. Ada yang bakaruhun, filmnya Roma Irama ya. Jaka suara, ya, pendekar bergitar, ya, bulan dan bintang, sama Camelia Malik, ya, hafal gitu ya. Semua bakar layar tancap zaman dulu. Gak boleh, karena itu sesajenan, nggak boleh dimakan Pak. Senikmat dan seenak apapun sajen itu. Kenapa nggak boleh? Karena itu disembelih untuk penghormatan. Ya, diharamkan dalam agama kita. Madzubiha lidzalikal yaum fala ta'kulu minhu, kata Siti Aisyah. Apa saja yang disembelih karena alasan memuliakan hari raya orang musyrik. Saya ulangi ya.
ma dzubiha lidzalikal yaum fala taqulu minhu. Kata Siti Aisyah, ya, apa saja yang disembelih karena alasan memuliakan hari rayanya orang musyrik, fala taqulu minhu, jangan makan dari sembelihan itu. Waktu itu di zaman musyrik ya. Wa kulu min asjarihim, tapi kalau mau makan boleh buah-buahannya. Nah itu masalahnya. Jadi kadang kan kita nih dikasih makanan tuh. Misalkan hari raya tertentu, kita tuh nggak pernah tahu itu makanan yang diberi itu disembelihnya tuh atas dasar apa. Bisa saja karena memuliakan hari raya tertentu. Sudah, dagingnya nggak boleh dimakan, tapi boleh dimakan apanya? Asjarnya. Ya, kalau ada buah-buahan silakan boleh dimakan buah-buahannya, tidak masalah. Maka paling aman itu kalau kita diundang ke tempat non muslim dan kita memang harus hadir, nggak bisa alasan, sudah paling aman tuh makan apa? Buah-buahan. Kalau ada duren lah Pak dimakan Pak, gitu ya. Kalau nggak ada duren apalah misalkan ya, gitu. Tapi paling utama dulu cari duren dulu. Ya, karena enak durennya kan, gitu. Kalau duren kan nggak masalah, nggak pakai sembelihan. Jadi itu poinnya ya, jamaah sekalian. Famaniturra ghairu baghin, ayatnya berlanjut. Dan siapa saja yang dalam keadaan darurat. Syaratnya darurat itu boleh, syaratnya 2. Hati-hati, jangan sampai berhenti ngajinya sampai di sini. Kalau darurat boleh, nanti dulu. Darurat itu boleh kalau syaratnya 2. Pertama, ghairu baghin, hatinya mengingkari. Saya tuh tahu ini haram, saya tahu ini haram, babi ini haram, darah ini haram, ini haram. Hatinya ngingkari. Wala adin, dan jangan keterusan, gak boleh. Jadi syarat darurat itu hatinya mengingkari dan gak boleh keterusan. Saya ini sebenarnya terpaksa Pak Ustadz jadi perempuan nakal ini. Karena anak saya kelaparan. Udah berapa lama ibu jadi perempuan bayaran begini? 15 tahun Pak Ustadz. Stop. Itu namanya bukan terpaksa. Namanya tuman. Karena sudah 15 tahun. Karena syaratnya terpaksa itu 2 Allah sebutkan. Famanil turra ghairu baghin wala adin. Ya, fa innallaha ghafurur rahim. Di ayat yang lain fala isma alai fa innallaha ghafurur rahim. Jadi siapa saja yang darurat dengan syarat hatinya ghairu baghin, enggak nerima, hatinya memang enggak nerima dan dia tidak terus-terusan. Nah ini kadang kan kita ini mohon maaf hatinya nggak nerima tapi terus-terusan. Juga saya sebenarnya nggak suka Ustadz ada caleg-caleg ngasih-ngasih itu. Tapi kalau gimana ya Allah, gitu ya. Hati saya itu ngingkari sebenarnya Ustadz. Tapi yang satu ngasih, besok lagi datang ngasuh, terima lagi. Besoknya ada ngasih lagi, terima lagi. Sampai bikin status itu di tempat saya. Alhamdulillah ya Allah, insya Allah Ramadan dan Lebaran cukup untuk beli baju baru. Ya Allah. Jadi dari caleg kemarin itu bisa kebeli baju baru. Lah karena banyak orang yang ngasih. Minimal 100.000. Coba bayangkan. Kan darurat Ustadz. Darurat tapi keterusan. Ya. Ini kan nggak sinkron. Jadi ini poinnya ya Pak ya. Jadi kita ini diuji dengan ayat ini saja itu sudah keteteran. Ada orang mengatakan, madam Allahu qad harrama syai'a falimadza khalaqahu. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, kenapa Allah ciptakan? Nah itu kan dalilnya orang-orang yang serakah-serakah itu katanya. Wah, apa orang kok nggak mau makan ini haram, nggak mau makan ini haram. Kalau memang haram ngapain Allah ciptakan? Betul tidak Pak? Halo? Gitu kan? Ya, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Kalau haram ngapain Allah ciptakan? Sia-sia saja dong ini. Wah, gitu. Maka kita jawab, jawaban pertama adalah, apakah semua yang diciptakan Allah memang harus dimakan? Ya. Kalau memang yang diciptakan Allah harus dimakan, ya manusia ini ciptaan Allah, kapan dimakannya? Ayo.
Besok kita akan makan konsumsi sama-sama, makan dagingnya siapa nih kira-kira, kan gitu ya. Enggak semua yang diciptakan Allah itu untuk dimakan. Tapi ciptaan Allah itu satu, untuk melengkapi kehidupan manusia, melengkapi kehidupan. Ada yang tidak boleh dimakan tapi boleh dimanfaatkan. Contohnya apa? Keledai. Keledai itu haram dimakan, Pak. Keledai jinak itu haram dimakan. Tapi dia boleh dimanfaatkan, maka dipakai oleh orang India, dipakai oleh orang Pakistan, dinaiki oleh Afghanistan, dipakai oleh orang Arab untuk ngangkat kayu, bawa orang, bawa barang, dimanfaatkan. Jadi tidak semua ciptaan Allah itu dimakan. Ada yang memang fungsinya sebagai pelengkap kehidupan manusia, dimanfaatkan. Kan gitu. Yang kedua, diciptakan untuk dikonsumsi. Itulah masuk firman Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Konsumsi. Ada yang diciptakan oleh Allah sebagai imtihan, ujian untuk kita. Ujian keimanan. Itu ya. Maka ketika ada orang yang tanya begitu, ini sudah isya. Kemudian kita ditanya, ada seorang yang soleh di sini ditanya, limadza khalaqallahu dzubab? Kenapa Allah menciptakan lalat? Kan katanya diciptakan itu kan boleh dimakan. Kenapa kok lalat diciptakan? Dijawab oleh orang soleh ini, liyudzilla bihil jababira. Allah ciptakan lalat itu supaya orang-orang sombong tidak lagi angkuh, jadi terhina. Karena orang yang sombong itu, mohon maaf Pak, waktu dipandang sama orang saja dia emosi. Apa lo lihat-lihat? Katanya gitu kan ya. Maka orang yang sombong itu dikasih pelajaran. Bukan oleh manusia. Tapi oleh makhluk Allah. Namanya apa? Laler. Ada raja yang sombong. Saking sombongnya raja itu, ya rakyat nggak boleh mandang dia. Semuanya harus nunduk semuanya. Kalau dipandang bisa mati misalkan. Maka raja yang sombong itu pun terhina dia. Di depan siapa? Laler. Karena bagi laler masa bodoh, kamu mau raja mau apa, saya hinggap di mukamu, plok kata dia. Apa terus lalernya dipateni sama rajanya? Kalau bisa patenilah. Jadi adanya lalat itu ternyata menghinakan orang-orang yang sombongan, yang sok-sokan. Supaya sadar bahwa semulia-mulianya kamu itu masih tetap bisa terhina oleh makhluk Allah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.